Jackson, selamat siang semuanya. Sore, Pauli. Siang bos, selamat sore, siang bos, sore, Oke, siang Sore, dan Bos. sore. siang sore bos. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang screening sore. Jadi saat sore, saat market sudah tutup, maka kita mencari saham yang besok sahamnya bisa naik. Jadi screeningnya sore mulai jam 16.03 sampai jam 16.15. Itu screeningnya. Belinya juga sama. Belinya antara 16.03 sampai 16.15. Jadi sore kita sudah beli supaya apa? Supaya besok pagi kita tinggal jual. Itu. Cara screeningnya yang dicari adalah saham-saham yang pertama. Yang dicari adalah karena yang kita cari besok ini sahamnya pagi-pagi harus langsung naik cepat. Yang pertama yang harus kita cari adalah candle HA ini biru pertama. Itu. Yang kedua, sahamnya candle bayangannya lebih besar sama dengan 10% kalau ada. Kalau tidak ada yang lebih besar dari 10%, maka cari yang lebih besar dari 5%. Ini. Jadi kalau 5% ini cadangan. Yang ketiga, candle bayangannya ini sejajar. Yang keempat, volume over habis atau tidak kosong, tidak ada yang kosong. Habis atau tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong. Yang kelima, volume bid ini juga sama. Tidak ada yang, ya, kalau volume bid tidak ada yang kosong. Jadi, lalu yang keenam, harga penutupan, harga penutupan, harga closing tidak gap up. Nah, ini. Jadi, ada 6 tidak gap up. Ada 6 kriteria yang harus kita cari sahamnya. Jadi satu saham harus memenuhi 6 kriteria ini. Baru ini yang dibeli untuk sore. Cara mudah mencarinya dari mana? Cara mudah mencarinya yaitu kita cari dari WX Master. Dari WX Master ini kita bisa mencari saham-saham ini. Nanti dari TPGN. Bell FIMP. Yahutnya Bell. Oke. Jadi kita nyari dari mana? Dari TPGN ini bisa kita cari 5 kriteria. Jadi ada 5 kriteria. Jadi kita harus mencari saham yang Hai. memenuhi 6 kriteria. Tunggu, ini ada nanti akan ada muncul TPGN.
Nah ini sudah muncul TPGN. Jadi cara supaya mudah mencari biru pertama, candle bayangan lebih besar dari 10%, CB-nya sejajar, sampai nomor 6 ini, kita bisa lihat dari top gainer ini. Pertama, ini. Ini ada Bell, ada SRAJ. Nah, jadi cari dulu yang 10% ke atas. Layarnya belum ganti, Pak. Oke. Jadi dari TPGN ini kita bisa cek mana candle bayangannya yang 10% ke atas. Jadi karena waktu kita mepet cuman 13 menit, cari dulu aja yang di atas 10%. Nah ini. Jadi hanya ada SRAJ dan ada Bell Bel. yang di atas 10%. Apakah saham Bell ini candlenya biru pertama, bayangannya lebih Pertama. besar 10%, Betul. apakah sejajar, Ya, offernya Betul. habis, bidnya habis. habis. Offernya Habis. habis, bidnya nggak ada yang kosong. Baru Nggak kita ada. cek. Jadi kita hanya ngecek dua saham saja. Ini hanya ngecek dua saham aja. Ngeceknya di mana? Lihat grafiknya. Di warna hitam ini, Bapak Ibu tinggal klik garis miring Ini SRAJ, garis miring E Bell. Gitu. Nah, kita lihat SRAJ. SRAJ. Apakah biru pertama? Iya, ini candlenya biru pertama. Apakah candle bayangannya? Ini candle biru pertama. Apakah candle bayangannya sejajar? Nah, ini tingginya dicek nih. Kalau tingginya sama berarti sejajar. Atau bisa cek di sini shadow posisinya paralel. betul. Apakah lebih besar 10%? Klik shadow Betul. height-nya. Di situ bisa kita lihat apakah di atas 10% atau tidak. Gitu. Oke ya. Nah, kalau untuk melihat apakah overnya habis. Untuk over habis ini, Bapak Ibu bisa lihat di bid over. Ya, di bid over. Oke, bid over itu ini. Nah ini. Itu SRAJ. Nah ini. Overnya habis. Nah di sini. Jadi di bagian over ini kalau nggak ada angkanya berarti habis. Jadi SRAJ ini juga bisa digunakan untuk beli sore, jual besok pagi di SRAJ. Oke. Lalu ada lagi bel. Kalau bel bagaimana? Apakah bel candlenya biru pertama? Iya. Sejajar? Iya. Ganjar. Lebih besar 10%? Iya. Iya, Baru cek. Apakah overnya habis? habis. Bel. Overnya habis. Ini kita bisa gunakan untuk sore beli, besok pagi tinggal Jual. jual. Ini jadi itu caranya mencari saham yang digunakan untuk beli sore, besok pagi tinggal jual. Waktu belinya maksimal jam 16.15. Ada pertanyaan?
Silakan. Pak, kalau belinya di jam segini kan statusnya masih open ya Pak. Itu nanti match-nya kapan Pak? Match-nya bisa langsung match, bisa juga nggak match. Jadi kalau nggak ada yang jual, ya nanti nggak match, akan terreject. Kalau ini pilihan harganya cuma satu ya Pak ya? Yes, pilihan harganya cuma satu dan belinya hanya bisa di satu harga, di harga penutupan. Oke, baik. Jadi ini langkahnya. Memang kelemahannya kalau kita beli antara jam 16.03 sampai 16.15, kelemahannya adalah saat beli bisa jadi nggak dapat, yaitu kelemahannya. Kalau mau dapat, belinya itu sebelum jam 15.50. Cuman kalau kita beli sebelum jam 15.50, kita belum bisa tahu candle bayangan, candle bayang sejajar atau lebih besar dari 10%. Itu yang belum tahu. Artinya apa? Masih, kalaupun mau beli, itu masih spekulatif. Ya, kalau belinya sebelum 15.50. Kecuali dengan menggunakan metode yang lain. Jadi kalau menggunakan metode yang lain ya, yang estimasi sahamnya itu akan habis overnya, yaitu dengan cara melihat candlenya biru pertama dan volumenya melebihi, MA20-nya, volumenya melebihi MA20 volumenya. Itu adalah ciri-ciri atau tanda saham yang bisa dibeli sampai dan bisa di hold sampai besok. Contoh kayak gini. Ini bell ya. Candlenya biru pertama, lalu volumenya, ini volumenya, garis biru ini MA20. Volumenya menembus MA20 volume. Ini tanda-tanda sahamnya akan arah. Bell, SRAJ, SRAJ belum nembus MA20. Iya, MS. Jadi ini nggak masuk, nggak kelihatan kalau tadi. Tapi kalau saat sore jam 16 baru SRAJ masuk di sore beli, besok tinggal jual. Ada lagi? Oke. Atau cara berikutnya ya, cara berikutnya Bapak Ibu bisa langsung cek di WX Master, di screening di sini, yaitu di screening Yahoo. Nah, di screening Yahoo ini juga bisa dibeli sore, bisa langsung dibeli. Tinggal Bapak Ibu lihat, tinggal dilihat jumlah lotnya di bid over. Lot ini di bid over. Kalau sahamnya tidak ada yang kosong-kosong bid overnya, nah itu baru bisa langsung beli. Jadi tidak ada yang lompat-lompat, nah itu bisa langsung beli. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
Udah pada paham kan? Ada yang masih bingung? Paham. Sore Pak Holi. Yes, sore. Ya Pak, tolong pencerahannya GRPH Pak. Kok malah turun lagi Pak ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Oh, jadi masih boleh hold Pak ya? Loh, kenapa di hold? Bukan gini loh, Pak. Bapak tujuan tradingnya apa ini? Cuan. Mencari pencerahan. Coba cerahkan kami tujuan tradingnya apa? Tujuan Swing apa fast trading trade? Apa? Ngirim barang ini. Salah pencet Fast rate, doang Pak. sih. Fast trade, oke. Ya, Ingat ya, teori fast trade ada 3. Pertama, Bapak bisa menggunakan stock bid, gunakan indikator, parabol besar, super trend, dan Heikin Ashi. Di saat super trendnya pindah ke atas, gunakan time frame 1 menit. Di saat super trendnya pindah ke atas, harus jual. Atau parabolik besarnya pindah ke atas, harus jual. Apakah tadi dipantau, Pak Herman? Ngirim barang. Lah tanyanya. Nggak sengaja. Udah hilang, Pak Herman? Langsung ngirim barang, Pak. Oh, Iya. diri. Langsung ngirim barang. Bantu lagi dia. Langsung ngirim barang. Jadi dilanjutin apa enggak, Pak Herman? Yang kedua. Nah, kalau dijawab ditinggal. Kurang aja. Memang ilmu menghilangnya luar biasa. Lagi di pojokan ya. Ya. Ilmu menghilangnya tinggi. Kirim barang itu faktornya. Langsung Nah, kalau menghilang. dijawab ditinggal. Nggak kena. Berarti nggak jadi nih, nggak jadi tak terusin ya. Dia mungkin Uangnya ya, bercanda. nggak ada, Pak. Menghilang, menghilang. Dia Besok bercanda tanya sama lagi. Pak Oli mungkin. Aduh, Pak Herman. Oke, ada lagi yang lain? Pak Herman ada? Penasaran banget sih. Pauli, Yes. biru pertama itu memperhitungkan besarnya birunya nggak, Pak? Atau pokok asal biru, itu dia Yang biru. penting biru pertama. Oh, oke, baik. Di time frame daily, Mas. Jadi biru pertama itu di time frame daily. Oke. Biru muda ya Pak Oli? Biru muda. Jambon. Ada Kalau lagi biru kalau muda. biru muda Prabowo Pak Oli. Biru. Oh. Pak Holi, Nomor 2 Pak Yes. Oli, Orang nomor muda itu 2. jambon. Satu aja. kalau apa DOOH secara daily gimana Pak Holi? Mohon pencerahan. Kali ini pencerahan ini kali ini. Oke. Jangan ditinggal ya. DOOH. Mantap. Daily-nya ini menarik. Biru pertama. Biru pertama. Dan akan lebih menarik lagi jika DOH ini Super trennya turun. super trennya besok pindah ke bawah. Loh. Jadi kalau besok pindah ke bawah, sahamnya akan naik dengan cepat. Boleh check-in. Ya. Sana ya. Volumenya pun hari ini sebenarnya juga menarik ya. DOH ini juga masuk ke tanda-tanda mau arah. Cuman waktunya habis tadi. Itu supply zone, Pak. Waktunya habis. Seandainya diperpanjang sampai jam 12 nanti malam, mungkin bisa arah. Arah Ada anjlok lagi. supply zone, Pak. Masuk Ada kriteria. supply zone. Ya. Masuk kriteria. Nanti kita adendum, Pak. Eh, Khususnya marah. angka super trennya itu 84,7, 85. Jadi kalau bisa besok bisa break dari 85,
Kan kenceng naiknya untuk DOH. Jadi undangan pestanya di 85. Siap. Kalau Tapi melihat ada indikator supply ini zone tuh, Pak. udah menarik semuanya, RSI-nya, IMAC-nya, parabolic share sudah pindah ke bawah, tinggal super trend yang belum pindah. Apa supply zone, Pak? Supply zone-nya di atas Mas ya. 83. Di 100 83 tuh. di 100 berapa? 103-an ya. Tipis kok supply zone-nya. Jadi kalau nyampe 103 besok 25%, Mantap. 30%. Besok 3%. Candle bayangannya berapa? 3%, 3%, Pak. Pak. 3%. 3%. Saya nggak sejajar. Ya tadi SRAJ kemarin kayak tertingginya gini nggak ya? 80 ya. Pauli, SRAJ kemarin kayak gini nggak ya? Kenapa? Saya lepas SRAJ yang kemarin. Kemarin ya tuh sore kan saya lepas tuh kemarin. SRAJ. Kemarin. Enggak, SRAJ kemarin kan merah. SRAJ itu Ya bukan. kan baru hari ini. Hari ini kan terus. Iya. Kemarin dia sempat naik terus turun ya. Terus makanya saya CL kemarin. Yes. Sore Nah, kemarin. SRAJ itu sejak hari dia kan kena UMA ya. Ya betul. Kena UMA itu sejak saya di Jakarta tuh tanggal berapa ya? Awal Desember, 29. awal Februari kemarin. 28. 28. Nah, itu kena UMA. Kemarin kan turun. Nah, sepertinya ini UMA-nya udah selesai nih. Hari ini bisa arah. Nah, besok kalau SRAJ bisa nembus 700, siapkan baskomnya. Apa yang kemarin ngomong begitu ya? Ada yang ngomong bilang sampai 700 mau di hold. Janji palsu. Ada orangnya langsung hilang tapi. Hilang orangnya. Makan kuning. Itu SRAJ. Ya. Ada lagi? Kalau PSAB Pak, Pauli, PSAB. SAB. Yes. Oh, PSAB dia ada di puncak nih. Asmara. Tertingginya berapa? Puncak Himalaya. 158. 158. Jadi kalau nembus 158 bukan baskom lagi nih. Ember. Embernya bayi. Embernya Kolam bayi. renang. Kolam renang itu. Oh, setahun untuk nyampe naik ke 160 lagi nunggu setahun PSAB nih. Ya, ini Februari tahun lalu juga sama nih, nyampe 160. Nah, Februari Berulang berarti Pak. iya, mengulang lagi. Awal tahun. Ini sampai nanti ya, ini pastikan nih, sampai RRC-nya merah, itu silakan jual. Atau Hekinasinya merah jual, karena berpotensi juga terjun seperti tahun lalu. Ya itu. Persis loh. Ada merah satu, biru, beberapa hari masih biru. Hari ini juga sama nih. Terulang kembali. Iya. Masa lalu. Iya. Oh, parabolic share-nya pindah ke atas. PSAB. Yang nyangkut tahun lalu hari ini, besok ya bisa bernafas Mas ya. Lama banget setahun ya. Ngerinya. Kasihan. Aduh, kasihan. Ada lagi yang lain? Kalau RSCH masih menarik, Pauli. Apa? RSCH masih menarik. RSCH. Hari ini biru pertama soalnya. Menarik. Hari ini membiru lagi. Kemarin koreksi. RSCH ini membentuk tertinggi lagi nih.
Kemarin berapa? Volumenya gede. 210 ya? 212. 212. Iya, 200 tertingginya ya, 212. 200. Betul. Soalnya volumenya naik di atas EMA 20 hari ini, Pak. Iya. Makanya pusing hari ini. Sik. Era juga ya, Pak, Era. Pak Oli. Era ya, hari ini baru nanjak lagi. Mm-mm. Ada lagi yang lain? Pak Pauli review BTPS Pak. Tadi saya mau ambil nggak dapat, naik terus Pak. BTPS. Ini pertama biru pertama Pak, sudah kedua ya ini ya. Ini masih merah. Oh BTPS masih merah Pak ya. Sorry. Ini BTPS BTPS. biru kedua. BTPS, Biru kedua. sorry. BTPS luar tadi. Biru kedua. Biru kedua ya. Iya. Biru kedua. Bisa doji tadi, Pak. Ini double doji nih. Tadi udah kelihatan kenceng gitu. Enggak, 3% enggak kenceng. Yang kenceng hari ini tuh Bel sama SRAJ. Mm-mm. BTPS ini nggak pernah kenceng loh pergerakannya. Slowly. Iya. Posisinya di bawah BTPS. Bawah Pak ya posisinya. Iya. BTPS slowly bukan BTPS. Apa? BTPS kayaknya tadi. Kurang jelas, Bos. BTPS kayaknya Bapak tadi itu. PTPS. Ya. PTPS apa BPTS? BTPS? BTPS kayaknya tadi namanya. Oh, PTPS. Nah, kalau PTPS hati-hati ya kena UMA. Bisa jadi ini suspend nih. Hari ini 16%. Kalau PTPS ya kenceng hari ini. Tapi hati-hati ini kena UMA, bisa jadi bisa kena suspend. Bisa curi. Nah, kalau PTPS Sama kayak Foru, Pak Oli. Foru. Lama betul. Saya nyangkut di Foru. Sama Suri. Sama Suri. Foru kayaknya nggak lama kalau Foru dia. Ini hari ketiga nih, Pak Oli. Oh, ya. Ya tinggal itu suruh telepon omnya Pak Rudi. Iya itu. Tante mau saya telepon dulu, Tante. Iya. Siapa tahu Tante sudah bisa buka besok. Foru biasanya 3 minggu, Pak. Nah, balik sudah dari ngirim barang. Nah, Habis trading di pohon nih Pak Herman ditanya-tanya tadi. Foru gimana? Besok buka, Bos. 3 minggu, Pak. Udah berapa itu? Coba dihitung. Baru 3 hari, Bos. Nah, kurang berarti. Astaga. Kurang 18 hari lagi, Pak. Waduh. Nggak lama, Pak. Cuma 3 minggu. Nonton, Pak, terpaksa. Ada lagi yang lain? Pak Herman mau dilanjut Pak Herman? Yang tadi. GRPH-nya Pak Herman tuh tadi cerahan. Hilang lagi. Nyangkut, Pak. Tapi harus dihafalin. Saya nyangkut di GRPH. Oh. Kalau saya nyangkut di Ken. Mengharap besok naik, Pak. Ini udah naik, Pak Herman. Ini sing dimakan. Kenapa, Pak? Iya. Tadi pagi udah naik, tadi pagi. Orang beli 64 kok, harga 66 nggak dijual. Barang saya belinya kemarin kan. Iya betul, barang. Pak Herman. Bukan, Pak. Saya sudah ambil, sudah dijual di berapa itu kemarin? Gara-gara tadi. Terus ambil lagi gitu, Pak. Ambil lagi. Tadi nyampe 72 saya punya. Oh. Kenapa, Pak? Nah, waktu ambil lagi tadi kenapa, Pak? Ngirim barang.
Ambil lagi kenapa? Parabolik pindah ke Ya, bawah. Gara-gara 72 dia. Ketahuan. Gara-gara Ayo. 72. Gara-gara 72 di pucuk. Pak Herman, GRPH Pak Herman tahu nggak artinya Pak Herman? apa itu Pak? Gara-gara Pak Herman. Wah, iya. Nyangkut. Nyangkut Pak Herman kan gara-gara Pak Herman. Iya, betul juga Pak. Waduh, hebat ya Pak. Poli, Yes. mau nanya Poli. Ini grafik yang di bawah ini, paling bawah kan ada hijau, ada merah kan Pak ya? Ya. Nah, kadang-kadang dia merah kan juga naik. Apa artinya merah sama hijau ini Pak? Merah naik. Nggak ada, Iya, Pak. yang paling bawah Pak. Oh, ya. Iya. Nah, Nggak ada merah naik. Yang mana? Merah keluar. yang di bawah, yang hijau dia yang naik sebelum. Ini Iya. cara membacanya gimana Pak? Cara membacanya, Satu candle, belilah jika candlenya hijau pertama di overbought, oversold. Nanti jualnya saat di overbought. Merah di overbought. Jadi untuk keputusan beli dan jual ya, di saat candlenya hijau di oversold ini beli, merah di overbought jual. Ini. nah ini kemarin saya lakukan GRPH ini 64. Terus Ya, jelas itu kan. kenapa? Iya Pak, kemarin lebih jelasnya yang waktu saya tanya itu GRPH itu kan pas biru itu 64 masuk, terus loss 66. Gimana Pak? 64 masuk, itu ada di oversold apa overbought? Di oversold Pak. Oversold, oke. Iya, ya sesuai dengan ini dengan gambaran ini. Oke, terus jualnya di eh, sampai closing itu 66 gitu. Naik gitu, naik. sebelum closing pernah nyampe overbought nggak candlenya? Enggak Pak, enggak. Enggak. Itu udah terakhir aja 66 berapa ya? Iya. Penutupan itu kan Bapak beli jam berapa Pak? Kemarin Pak ya, saya belinya kemarin Pak. Iya. Yang waktu itu yang langsung saya tanyain ke Pak Holi itu. Iya jam berapa yang 64 itu? Jam 9, jam 10, jam Oh enggak, 11. udah agak ini Pak, udah di sesi 2 Pak. Jam 2, jam 3. Bukannya jam 11 lebih Pak Kasam. Nggak tahu yang waktu itu ngobrol sama Pak Herman itu. Iya, jam 11 lebih Pak. Kalau saya masuknya saya di sesi 2 Pak. Saya ingat di sesi. Masuknya baru di sesi 2. Ya. Pak Kastam salah 4 itu Pak Kastam waktu itu. Mungkin. Gimana, Pak? Di jam yang setengah terus 4. langsung saya tanya Pak Holi itu. Ya, itu setengah 4 itu Pak. Ini masih terus gitu, masih di bawah terus itu, masih garis-garis itu ada hijau, ada merah gitu loh. Sideways waktu di 64 itu. Tapi itu posisinya masuk pada saat hijau pertama. Ya, contoh kayak gini ya. Ini hijau pertama, oversold. Ini merah, overbought. Jadi di saat oversold ini beli, ini kalau ditarik ke atas, jadi belinya di saat di sini nih. Ini kemungkinan harganya 64. Ya, betul di 64. Ini overbought. Ini kalau ditarik ke atas, mungkin harganya di sini. Ini 66. Pas. Jam 2. Jadi pastikan belinya benar, jualnya juga pas sesuai dengan indikatornya. Iya. Nah, sebenarnya bisa juga ya, sebenarnya bisa juga, walaupun nggak di overbought,
kalau beli, misalkan di area netral, hijau, pokoknya hijau pertama beli, merah pertama jual. Ini sebenarnya bisa. Cuman Bisa biasanya sih. range Pendek. harganya itu sedikit. Mm. Biasanya cuma 1 tik Dua atau tik. 1%, tergantung harganya. Apa kalau belum sampai overbought, tapi dia udah merah ya, seperti tadi itu, yang hari ini terakhir itu kan, dia udah merah di situ, terus belum dijual kan. Iya, Nah, tapi kan terus dia ternyata turun lagi, Pak. Di sini kan dia hijau, tapi terus merah lagi kan. iya. Nah, itu apakah kita harus memang tunggu sampai overbought baru jual? Sesuai dengan teorinya, Iya, oversold hijau pertama oversold beli, iya. jualnya kapan? Overbought merah jual. Ini Mes- belum overbought gimana? Iya. Biar aja. Oh, meskipun dia nanti turun sampai bawah lagi gitu gimana? Ya nggak apa-apa kan belum overbought tuh. Oh, nggak mungkin minus ya, Pak ya? Di minus bisa, tapi nanti kan bisa naik lagi. Oh, jadi Nah tunggu, kalau Pak. tuh, ya, kalau memang nggak mau minus sama sekali, maka ada banyak di sini nih. Ini jadi areanya itu Kirain ada agak kecil itu oversold, aja. ada area 30, ada area 50, ada area 70, ada area 100. Terus Kalau memang nggak mau minus sama sekali, diikutin detailnya ini. Sama seperti kemarin saat pelatihan up level, nah ini kan tahu detailnya semua kemarin. Kalau memang nggak mau minus sama sekali, Berarti bisa, bisa di garis-garis itu ya, Pak, maksudnya jualnya. bisa. Oh, Ini oke. Terima kasih. ada lagi. Jadi kalau nggak memang nggak mau minus, paling mudah itu hijau beli, merah jual, udah itu aja. Pun tempatnya. Kenapa? Tempatnya. Iya. Sorry Pak Ali, Yes. tolong itu Pak jelasin yang image itu Pak. Image kenapa bos? Itu gimana cara bacanya Pak? Cara bacanya di saat image-nya dari orange berubah jadi hijau, ini waktunya beli. Dari hijau berubah jadi orange, ini jual. Itu aja Pak. Oh iya. Kasih Jadi Pak Ali. kalau menggunakan image, di saat image-nya baru hijau, beli, baru kuning, jual. Selain itu jangan transaksi. Jadi semua indikator itu akan memberikan kita informasi kapan beli, kapan jual. Kalau menggunakan RSI, beli jika hijau di oversold, jual jika merah di overbought. Kalau menggunakan IMAX, beli jika dari kuning berubah jadi hijau, jual jika dari hijau berubah jadi kuning. Ada lagi yang lain? Oli, Silakan. Oli, Yes. tadi maksudnya detail di 30, 50, itu maksudnya gimana, Pak? Supaya Detail. tidak minus RSI?
Iya. Ini Pak RS itu kan adanya angkanya 0, Ya. 0 sampai 100. Lalu area netral itu di 30 sampai 70. Nah, jadi ini ada area 30, ada area 50, ada area 70. Setiap angka ini menunjukkan area masing-masing. 0 sampai 30. 0 sampai 30 ini oversold. Lalu di sini ada nih, ini garis 30, garis 50, garis 70. Setiap candle kalau nyentuh 30, berarti dia akan makin uptrend. Nyentuh nembus lagi 50, makin uptrend. Nembus lagi 70, makin uptrend. Sebaliknya, kalau candlenya turun dari 70, makin downtrend. Turun dari 50, makin downtrend. Turun dari 30, makin downtrend. Gitu. Jadi, kalau ada candle naik dari 30, berarti makin uptrend. Nanti naik dari 50 makin uptrend. Dari 50 mau naik 70 ternyata nggak kuat. Turun dari 50, ya berarti akan downtrend. Gitu. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Itu boleh. Makasih. Sudah cukup? Oh, Oke. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan Yang di saat mendekati trading rektor-rektor yang belum dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Oli. Oh, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih semua.